Adeline ditangkap di Singapura lantaran memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Di persidangan, Adeline mengaku bersalah. Atas dasar itu, pengadilan Singapura pada 9 Juni 2021 menjatuhkan hukuman denda $14.000 Singapura dan dideportasi dari Singapura. Sebelumnya Adeline Lis terlibat kasus pembalakan liar dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda 119 miliar rupiah oleh Mahkamah Agung pada 2008. Namun ia melarikan diri dan kemudian memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Kini Kejagung bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tengah bersiaga di Singapura untuk memulangkan buronan kelas kakap ini ke Indonesia. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Leonardi Eben Azhar Simanjuntak mengatakan sejak mendapatkan berita tersebut, kata Leonard, Kejagung langsung bergerak cepat bersama KBRI melobi pemerintah Singapura agar mendeportasi Adeline. Adeline Lis ini telah ditangkap oleh pihak imigrasi Singapura itu tahun 2018 yang lalu. Lebih 12 tahun atau sampai saat ini sekitar 14 tahun yang bersangkutan menghindari dari eksekusi pidana penjara dan pembayaran denda dan uang pengganti. Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia meminta Duta Besar Republik Indonesia di Singapura agar terpidana Adeline Lis dipulangkan ke Jakarta melalui sarana transportasi yang aman, yaitu menggunakan pesawat charter atau pesawat Garuda Indonesia. Saudara, Adeline Lis adalah pelaku pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Total luasnya mencapai 48.000 hektar. Sejak tahun 2006 hingga 2008, ini tampilannya ada di samping saya, Adeline menjalani beberapa kali persidangan dalam kasus pembalakan liar. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda lebih dari 119 miliar oleh Mahkamah Agung di 2008 lalu. Tapi di 2018, Adeline ditangkap karena memalsukan paspor dengan nama Hendro Leonardi. Adeline Lis tertangkap imigrasi Singapura. 9 Juni 2021, Adeline divonis bersalah oleh pengadilan Singapura atas kasus pemalsuan paspor. Ia didenda $14.000 Singapura dan dideportasi ke Indonesia. 16 Juni 2021, Jaksa Agung meminta Adeline Lis untuk dipulangkan dari Singapura ke Jakarta karena telah diburu oleh penegak hukum selama 13 tahun. Adeline Lis ini lahir di Medan, 15 Agustus 1967. Ia merupakan pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keangnam Development Indonesia yang diduga melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal. Dan untuk mengetahui lebih detail soal penangkapan Adeline Lis dan bagaimana proses deportasinya, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Kejaksaan Agung. Cindy, jadi kapan Adeline Lis akan dideportasi? Iya, Liviana, untuk kapan ini masih dalam proses koordinasi antara Kejaksaan Agung atau pemerintah Indonesia dengan otoritas Singapura. Pemulangan terpidana perkara korupsi dan tindak pidana kehutanan selama 13 tahun ini memang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung. Upaya pemulangan sebenarnya sudah ada dari bulan Maret 2021 lalu. Kenapa dari bulan Maret? Karena itu adalah waktu pertama kali imigrasi Singapura bersurat ke KBRI di Singapura untuk mengkonfirmasi identitas dari Adeline Lis. Dari imigrasi Singapura sendiri mengkonfirmasi karena ia menemukan adanya 2 nama berbeda untuk data yang sama. Nah, sejak saat itu upaya pemulangan sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tapi memang untuk upaya pemulangan sendiri harus mengikuti juga dari jadwal persidangan yang diikuti oleh Adeline Lis di Singapura, yaitu terkait pemalsuan paspor. Pada bulan April lalu sudah ada persidangan lanjutan yang dilakukan oleh Adeline, kemudian ia mengaku bersalah
terkait perkara pelanggaran keimigrasian dan dijatuhi hukuman, yaitu denda $14.000 Singapura, pemulangan atau pengembalian paspor atas nama Hendro Leonardi yang digunakan oleh Adeline Lis di Singapura, kemudian juga dideportasi. Pada bulan Juni dari KBRI Singapura, KBRI Indonesia di Singapura, kemudian juga dengan Kejaksaan Agung sudah saling bersurat untuk membicarakan bagaimana skenario pemulangan dari Adeline Lis sendiri. Ada dua skenario sebenarnya yang sudah disiapkan. Pertama adalah penjemputan menggunakan pesawat charter. Yang kedua adalah pemulangan menggunakan pesawat dari Garuda Indonesia dengan waktu pulang yang diperkirakan oleh Kejaksaan Agung yaitu adalah antara tanggal 14 hingga tanggal 20 Juni 2021. Namun memang hingga saat ini masih belum ada kepastiannya sendiri. Pada pertengahan bulan Juni 2021, putra dari Adeline Lis bersurat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meminta agar Adeline Lis pulang ke Medan, kemudian juga nantinya ia akan mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga untuk ditahan di lapas yang ada di Medan. Kemudian diketahui ternyata pada untuk tanggal 18 besok, Adeline Lis juga sudah memesan tiket bagi dirinya sendiri untuk pulang ke Medan. Menanggapi ini, dari Kejaksaan Agung sendiri menyatakan bahwa Adeline Lis adalah buronan dengan resiko tinggi, sehingga ia ingin pemulangan atau penjemputannya sendiri mengikuti skenario yang sudah disiapkan, yaitu menggunakan pesawat charter atau menggunakan pesawat dari Garuda Indonesia. Kemudian untuk langkah kedaulatan hukum sendiri, Kejaksaan Agung meminta kepada KBRI agar SPLP atau surat perjalanan laksana paspor dari Adeline Lis tidak diserahkan kepada Adeline Lis ataupun juga kepada imigrasi Singapura sebelum Kejaksaan Agung mendapatkan kepastian terkait skenario pemulangan dan juga jaminan keamanan dari Adeline Lis, sehingga Adeline Lis tidak dapat pergi ke luar negeri tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung sendiri. Kenapa disebutkan buronan beresiko tinggi? Karena selain ia sudah menghindari eksekusi penjara dan juga denda, ia juga kalau berkaca dari kasus sebelumnya, Adeline Lis ini sudah 2 kali dinyatakan sebagai DPO oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2006 ketika ia juga menjadi DPO dari Polda Sumatera Utara, ia ditangkap di Cina. Kemudian ia juga dalam proses penangkapannya sempat melakukan pemukulan terhadap staf dari kedutaan. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan dari Kejaksaan Agung agar proses pemulangan ini sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan. Kapan akan dipulangkan? Ini masih dalam proses negosiasi ataupun proses koordinasi dengan otoritas di Singapura. Divi. Indi, adakah persiapan khusus untuk memastikan proses kepulangan ini tidak menjadi celah bagi Adeline Lis untuk kembali kabur? Iya, sejauh ini adalah dengan tadi meminta kepada KBRI untuk tidak memberikan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor itu kepada Adeline Lis maupun juga kepada otoritas imigrasi di Singapura. Itu ditahan terlebih dahulu untuk SPLP-nya sebelum Kejaksaan Agung mendapatkan kepastian bagaimana skenario pemulangannya, apakah sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan, yaitu menggunakan pesawat charter dan atau menggunakan maskapai Garuda Indonesia, kemudian juga mendapatkan jaminan keamanan ketika pemulangan dari Adeline Lis sendiri. Tanpa SPLP itu, Adeline Lis tidak dapat keluar dari Singapura tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung. Ini yang diminta dan juga didesak kepada KBRI untuk melakukan langkah-langkah itu, termasuk juga tadi koordinasi kepada otoritas Singapura agar pemulangan dapat atau deportasi sesuai dengan skenario sudah disiapkan. Livi. Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV langsung dari Kejaksaan Agung. Saudara,